Bab 2164. Budi ini akan terus dikenang di hati. Tidak ada yang meminta atau memerintahkan mereka melakukan semua ini, tetapi semua ini berasal dari lubuk hati mereka, memberi hormat dan berterima kasih kepada Eric Kin. Waktu tampak seperti terhenti, udaranya sangat tenang dan hening. Rasa terima kasih yang sebenarnya bukanlah ekspresi verbal yang berisik, tetapi mengingat terus kebaikan ini di dalam hati. Mereka menggunakan perilaku ini untuk menunjukkan bahwa budi ini, di garis keturunan kepala partai tua, tidak akan pernah melupakannya. Adegan ini membuat emosi Chen campur aduk. Saat Eric Kin memenjarakan dirinya dan memaksanya membawa Eric Kin ke partai Jihuo, hatinya sangat berat, bahkan mau kultivasi pun susah untuk menenangkan diri. Terutama berbagai hal yang dilakukan Eric Kin setelahnya membuatnya merasa bahwa dirinya mungkin akan tamat, dan bahkan garis keturunan ini pun akan ikut terlibat karenanya. Alhasil, kedatangan Eric Kin bukan hanya tidak membawa hal buruk untuk garis keturunan mereka, tapi juga menyelamatkan kakak seperguruan, yang mempengaruhi kekuatan di dalam partai Jihuo dan mengubah masa depan mereka. Tuan muda berjubah hitam ini, apakah adik seperguruan Hu atau bukan? Di tengah kerumunan, Leona Zhang berpikir liar. Meskipun Jesse Tang secara tidak sengaja menyebut nama keluarga Eric Kin sebelumnya, Leona Zhang memikirkannya lagi dengan teliti. Adik seperguruan Hu juga ada kemungkinan tidak menggunakan nama aslinya. Khususnya adik seperguruan Hu, sebelumnya pernah pergi bersamanya untuk bertemu dengan adik seperguruan Tang. Dan begitu kebetulan, Eric Kin menyerahkan token kepada Jesse Tang. Hal ini membuat Leona Zhang samar-samar merasa bahwa Eric Kin adalah Homar Hu. Di puncak ketiga, saat semua orang berterima kasih kepada Eric Kin, puluhan ribu kilometer jauhnya dari partai Jihuo, di sebuah istana berwarna hitam, seorang kultivator yang tampak seperti juru tulis tiba-tiba membuka matanya. Wajah Nicholas Peng sangat suram, ketika tidak ada seorang pun, mukanya tidak lagi tersenyum hangat seperti biasanya. Tetapi sedingin ular berbisa yang siap memilih seseorang dan memakannya kapan saja. Bro. Dengan marah, Nicholas Peng menamparkan patung giok roh yang sangat indah di sampingnya hingga berkeping-keping. Sialan, kenapa jimatnya tidak dirusak? Kalaupun ketua iblis itu sudah mati, jimatnya seharusnya sudah rusak. Nicholas Peng menggertakkan giginya, matanya merah. Masih tidak masalah jika jimat ini milik sekte sihir Wuying, tetapi ini adalah jimat yang dia gambarkan secara pribadi, yang setara dengan bukti persekongkolannya dengan iblis di luar wilayah. Saat itu, dia masih belum memiliki posisi seperti sekarang, jadi dia sendiri menawarkan diri untuk membunuh Friend Tang dan menempatkan partai Jihuo yang tidak patuh ini sepenuhnya di bawah kendali sekte sihir Wuying. Ini adalah kuncinya untuk menjadi lebih sukses di masa depan. Untuk mencapai tujuan ini, dirinya telah mengambil risiko menggunakan metode ini yang secara eksplisit dilarang oleh dunia kultivasi untuk membuat Febrina Tang menjadi gila dengan sangat cepat, sehingga menekan garis keturunan Friend Tang sepenuhnya. Awalnya dia berpikir bahwa masalah ini telah selesai, dan tidak akan ada gangguan lagi di masa depan. Tetapi hasilnya, dirinya saat ini sudah menjadi tetua di sekte sihir Wuying yang punya kekuasaan nyata. Dan dia masih sangat muda, punya harapan besar akan melangkah lebih jauh di sekte sihir Wuying di masa depan. Tetapi pada saat ini, hal seperti itu terjadi. Jimat ini adalah bukti persekongkolan aku dengan ketua iblis, tidak boleh diperlakukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nicholas Peng mondar-mandir di aula, bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun aku kemudian menyerah dan memenuhi semua persyaratannya, siapa tahu apakah dia akan bersikap tak kenal puas di masa depan, terutama dia mengetahui nama dan identitasku. Selama jimat ini ada, sisa hidupku akan dikendalikan olehnya. Nicholas Peng menyentuh dagunya, matanya berkedip terus-menerus.
Aku Nicholas Peng punya masa depan cerah dan tidak boleh dikuasai orang lain. Apalagi orang tua itu menggunakan proyeksi jiwa dewa, tidak bisa membawa jimatnya pergi, berarti masih ada di tangan lelaki dari partai Jihuo. Masalah ini bukanlah tidak ada penawar sama sekali, budi kepada sekte peramal sudah bisa dipergunakan saat ini. Dengan lambaian tangannya, ekspresi Nicholas Peng dingin, dia terbang tiba-tiba dan meninggalkan puncak gunung di mana dia berada. Di dalam partai Jihuo, setelah selesai menangani urusan setelahnya, para kultivator yang terluka juga dirawat. Tio Fan sangat gembira dan kembali mengundang Eric Qin ke istananya lagi. Jika ada yang bisa berjalan semena-mena di partai Jihuo sekarang, itu pasti Eric Qin. Orang tua berjubah hitam datang, dan adegan satu orang menindas Firman Liu berempat masih terlihat jelas. Tanpa mengetahui seluk-beluk Eric Qin, tidak ada yang berani menyerangnya. Ketika Tio Fan, Tetua Yue dan Chen melangkah ke aula, Febrina Tang juga menyelesaikan kultivasinya dan berjalan keluar. Dia terjebak selama ratusan tahun dan tubuhnya sangat lemah, jadi dia tidak berpartisipasi setelahnya, tetapi langsung menuju kolam spiritual Tio Fan untuk memulihkan diri. Dan ditambah dengan ramuan pil Dewa Eric Qin, aura Febrina Tang saat ini tidak lagi naik turun tak menentu, tetapi kekuatannya telah pulih 80%. Tuan Qin, kamu begitu buru-buru memanggil kami ke sini, apakah ada sesuatu yang ingin dijelaskan? Tio Fan mengundang Eric Qin duduk, dan kemudian bertanya sambil tersenyum. Arah kepergian Heidi Wang dan yang lainnya meninggalkan partai Jihuo, seberapa banyak yang kalian ketahui? Eric Qin melirik, dia bisa pergi kapan saja, tetapi setelah memikirkannya baik-baik, jika dia tidak mengerti masalah antara segel api suci dan Teddy Wei, hatinya masih tidak tenang. Selain itu, karena dia tahu tujuan Heidi Wang, maka dia harus memberitahu Tio Fan dan yang lainnya. Bersambung. Bab 2165. Harta karun yang mengendalikan api suci. Melihat wajah Eric Qin yang sungguh-sungguh, Tio Fan juga merasa bahwa suasananya tidak benar. Arah kepergian Heidi Wang, aku memang memiliki beberapa keraguan, jadi aku telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Tio Fan mengangguk. Tapi ini barulah sehari, masih tidak tahu apa yang dilakukan Heidi Wang dan yang lainnya. Aku mungkin pergi membantu sekte sihir Wuying untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Memang untuk membantu sekte sihir Wuying, tapi juga berhubungan dengan kalian, kata Eric Qin enteng. Apakah Tuan Qin tahu? Hati Tio Fan tergerak. Semua orang juga memandang Eric Qin. Ada hubungannya dengan mereka. Bahkan Eric Qin secara khusus menyebutkannya. Hal apakah itu? Sebelum berbicara, aku benar-benar ingin tahu, apakah segel api suci partai Jihuo benar-benar disegel di Gunung Api Dewa? Kata Eric Qin. Segel api suci telah menghilang selama ratusan tahun, sebagai harta karun berharga yang bisa menguasai api suci. Semua orang mempunyai pendapat berbeda mengenai keberadaannya. Beberapa orang mengatakan bahwa itu hancur bertepatan dengan jatuhnya Frentang, dan beberapa orang mengatakan bahwa itu jatuh ke tangan seseorang dan telah jauh dari wilayah utara. Namun, Heidi Wang, Teddy Wei dan yang lainnya pergi ke Gunung Api Dewa dengan terang-terangan, jelas mereka sudah punya banyak bukti. Dan Gunung Api Dewa adalah tempat di mana Frentang jatuh dan meninggal, sehingga tempat ini seharusnya sudah diselidiki berulang kali oleh partai Jihuo, dan hasilnya tidak ditemukan selama ratusan tahun. Ini menunjukkan bahwa dia tersembunyi dengan baik. Segel api suci. Tuan Qin, maksudmu mereka pergi mencari harta kepala partai kami? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Tio Fan tiba-tiba berubah. Suasana hatinya tidak stabil, dan dia tiba-tiba berdiri. Melihat Tio Fan begitu panik, semua orang terkejut. Kakak seperguruan, apakah segel api suci ini sangat penting? Aku ingat bukankah benda ini milik kepala partai Jihuo kita?
Chen mengerutkan kening. Di mata banyak tetua, fungsi benda ini mirip dengan segel giok seorang kaisar di dunia fana. Meskipun makna simbolisnya tidak kecil, tetapi tidak memiliki kegunaan yang praktis. Mana mungkin sesederhana itu, tetapi kalian tidak tahu seberapa kuat benda ini. Tio Fan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Partai Jihuo kita, sejak Huo Zong berkuasa, alasan mengapa setiap jalur keturunan bertarung satu sama lain, Huo Zong tahu ini salah, tetapi tidak bisa mengendalikannya. Tahukah kalian mengapa? Karena tanpa segel api suci ini, tidak bisa membuat gentar semua orang, Huo Zong tidak dapat menaklukkan kita. Apakah dengan adanya segel ini maka akan bisa membuat kita gentar? Tetua Yue juga bertanya-tanya. Mereka tetap tidak mengerti. Lebih dari itu, kenapa benda ini bisa dikuasai oleh kepala partai? Apakah kalian pikir itu sesederhana token? Itu karena segel api suci bisa mengendalikan semua api suci di dunia, jadi saat kepala partai memegang segel ini, semua metode api suci kultivator di partai kita tidak akan berakibat apapun padanya. Apakah kalian mengerti sekarang? Tio Fan tersenyum pahit. Dengan kata lain, jika Heidi Wang benar-benar mendapatkan benda ini, kita bahkan tidak akan memiliki dasar untuk melawannya. Air muka tetua Yue sedikit berubah, semua orang akhirnya mengerti. Orang kuat di partai Jihuo, mereka semua menggunakan api suci sebagai metode yang paling dikuasai. Tidak peduli apa bentuknya, ilmu sihir pada dasarnya dilepaskan dengan mengandalkan api suci. Jika dihadapkan pada harta tertentu yang secara khusus menahan api suci, sehingga mereka tidak bisa menggunakan cara yang paling kuat, maka siapa lagi yang berani tidak menerima Heidi Wang, maka segel api suci akan menindasnya. Tapi mengapa guru tidak pernah menggunakannya selama bertahun-tahun? Partai Jihuo tidak memiliki perselisihan dalam partai di bawah pimpinan Master Guru, dan Master Guru juga sangat kuat, bahkan jika tidak mengeluarkan segel ini, semuanya dapat dia tekan. Tio Fan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, dan bukannya Master Guru tidak pernah menggunakan benda ini, hanya saja basis kultivasi kalian belum mencukupi pada waktu itu, kalian tidak ada saat beliau menggunakannya. Kalau begitu, benda ini tidak boleh jatuh ke tangan Heidi Wang. Jika itu jatuh ke tangannya, keturunan kita ini akan bermasalah. Tetua Yue, wanita tua berambut perak dan yang lainnya juga memperhatikan masalah pelik ini. Mereka baru saja terlepas dari bahaya dan memiliki beberapa kualifikasi untuk tawar-menawar dengan Heidi Wang. Jika segel api suci jatuh ke tangan Heidi Wang akan memiliki kekuatan untuk menekan semua suara oposisi. Pada saat itu, bahkan meski ada dua kekuatan fase penilaian di garis keturunan mereka tetap akan ditekan mati-matian. Tuan Qin, maksudmu Heidi Wang dan yang lainnya pergi ke Gunung Api Dewa? Tio Fan berkata dengan gugup. Betul, firman Liu yang mengatakannya, dia terkena taktik ilusi aku saat itu, seharusnya tidak akan salah, kata Eric Qin. Tapi aku ingin tahu, kecuali mereka, apakah kalian tahu lokasi segel api suci? Jika sumber Heidi Wang dan lainnya benar, itu seharusnya disediakan oleh Sekte Sihir Wuying. Teddy Wei ikut pergi, ini juga membuktikan pemikiran ini adalah benar. Namun jika Febrina Tang mereka juga mengetahui keberadaan segel api suci, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengubah status quo. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tapi bagaimanapun juga, sebelumnya mereka bertarung berdampingan, dirinya juga sudah berkenalan dengan beberapa kultivator yang baik seperti Jesse Tang, Desmond Huo dan Leona Zhang. Eric Qin pun berharap garis Febrina Tang ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Febrina Tang. Kakak seperguruan, apakah kita punya cara untuk mendapatkan segel api suci?
Tiovan dan yang lainnya juga mau tidak mau ikut melihat ke arahnya. Bersambung.